Hai, welcome para pecinta sinetron Keajaiban Cinta. Di episode 31 yang ditayangkan pada tanggal 16 Juni 2021, saat Tiana mengatakan kepada keluarganya bahwa dirinya sudah bertekad untuk menikah dengan Andre. Sebab si Tiana bingung harus bagaimana lagi caranya untuk menolong ibunya si Darwin, yaitu Galuh. Di sini Tiana rela menukar atau menaruhkan cintanya demi mendapatkan bantuan, yaitu biaya untuk pengobatan ibu Galuh yang sudah dijanjikan oleh si Farhan. Sementara Bastian dan Darwin pun sedang balapan demi mendapatkan uang untuk biaya pengobatan ibunya. Di sini Darwin dan Bastian sangat bersemangat untuk memenangkan pertarungan ini. Dan di sini istrinya Awan mengatakan, kenapa tiba-tiba Tiana mengambil keputusan sangat cepat sekali? Apa jangan-jangan Tiana itu hamil? Awan pun berkata, kamu jangan ngomong sembarangan, tidak mungkin Tiana itu hamil. Saya tahu bagaimana Tiana orangnya. Sementara si Farhan pun mengatakan, bagaimana Pak Awan, apakah setuju? Dan Farhan pun berkata kepada Andre, Andre kamu siap? Andre pun berkata siap. Dan di sini Bastian dan Darwin pun masih dalam pertarungannya. Di sini akhirnya si Farhan berkata kepada si Tiana, dan Tiana bagaimana, apakah kamu siap? Si Tiana pun dengan berat hati dia mengatakan siap. Di sini masih mereka pun dalam tempat yang berbeda, namun waktu yang sama. Si Darwin Bastian sedang balapan, namun Tiana sedang mengumumkan yaitu soal pernikahannya dengan Andre. Di sini Tiana pun terpaksa untuk melakukan hal ini demi menolong ibunya si Darwin, yaitu untuk biaya pengobatan. Sementara si Bastian dan si Darwin pun menang dalam pertarungan yaitu balapan motor. Di sini si Nagita berkata dalam hatinya, andai saja hubunganku dengan Bastian selancar hubungan Tiana dengan Andre. Di sini mereka akhirnya si Darwin menjadi juara 1 dan Bastian pun menjadi juara 2. Dan di sini si Darwin berkata, boleh nggak saya daftar lagi untuk yang kedua kalinya. Di sini si Darwin sangat bersemangat agar dia pulang bisa mendapatkan uang yang banyak untuk bayar DP ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit. Di sini memang kasihan sekali karena rumahnya terbakar, ibunya kritis dan dia sudah tidak punya lagi uang. Di sini si Andre langsung bertanya kepada si Tiana, Tiana, apakah kamu betul sungguhan bersedia menikah denganku? Si Tiana pun berkata, aku terpaksa melakukan ini demi menolong orang yang aku cintai. Si Andre pun berkata, sungguh aku tidak ingin menikah dengan wanita yang tidak mencintaiku. Memang aku cinta kepadamu Tiana, tapi aku gak mau nikah sama kamu kalau kamu belum mencintai aku. Di sini memang si Tiana masih mencintai si Darwin. Dia melakukan hal ini demi menolong ibu Galuh. Si Farhan pun datang ketika si Andre dan Tiana sedang ngobrol. Si Farhan pun ingin berbicara berdua dengan Tiana. Si Farhan mengatakan, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena kamu telah memberikan pengumuman yang membuat saya senang. Dan di sini si Tiana mengatakan, Om harus penuhi janjimu. Dan si Farhan pun mengatakan, aku pastikan biaya rumah sakit ibu Galuh akan segera beres. Tiana pun bertanya bagaimana bisa, sedangkan si Bastian itu tidak suka dengan Om Farhan. Si Farhan pun berkata, tenang saja itu urusan saya. Kita lanjut kepada si Awan dan di si Audi. Di sini Audi bertanya kenapa Tiana yaitu mengambil keputusan secepat itu. Apakah tidak ada yang dicurigakan? Namun di sini semuanya akhirnya mengatakan sudahlah, tidak usah curiga dan gak usah nuduh Tiana yang enggak-enggak.
Sementara si Nagita berkata, "Malas aku mendengarnya." Nagita pun pergi karena memang Nagita itu sedang marah kepada Awan. Di sini si Bastian sedang melamun soal omongan si Awan, yaitu tentang busuknya bengkel dia. Dan di sini si Darwin pun mendekati si Bastian dan berkata, "Kenapa kamu melamun saja? Aku mengingat ketika Awan mengatakan bahwa bengkelku adalah bengkel busuk, dan aku tidak menyangka bahwa Nagita tega seperti itu." Ketika itu si Bastian dan si Darwin akan membayar DP biaya rumah sakit, namun ada dari pihak rumah sakit menawarkan yaitu sisa pembayaran pengobatan bisa dilunaskan oleh sebuah yayasan. Dan di sini mereka mendatangi yayasan ini. Ternyata yayasan ini adalah yayasan gadungan. Di sini si Darwin, si Bastian dan Bu Galuh telah ada di ruangan ini, dan Bastian pun berkata, "Ibu, tenang saja karena aku sudah mendapatkan biaya untuk melunasi semua hutang piutang." Di sini akhirnya si Darwin ini dan Bastian ini ternyata mendapatkan uang itu dari yayasan yang abal-abal. Dia itu hanyalah suruhan dari si Farhan. Dan dokter pun mengatakan nanti kalau keadaannya sudah stabil, maka Bu Galuh akan segera ditindak operasi. Dan di sini ketika si Farhan sedang menelpon, yaitu orang yang disebut dengan yayasan ini yang mengatakan bahwa tadi kedua anak itu yaitu Bastian dan Darwin telah mendatangiku dan mereka sudah mendatangani yaitu keputusan untuk mendapatkan uang bantuan dari yayasan kami. Cuman mereka tidak bertanya dari mana uang itu, dan di sini dia pun tidak menyadari bahwa ini yayasan gadungan atau yayasan abal-abal. Si Farhan pun merasa senang karena dia telah berhasil menipu yaitu si Bastian dan Darwin. Di sini si Tiana terus menangis dan dia pun sedang bersama Andre. Di sini si Awan mengajak si Tiana untuk menyiapkan segala peralatan untuk pesta pernikahannya, yaitu berupa gaun dan berbagai macam pernak-pernik kebutuhan pernikahan. Di sini si Awan mengatakan, "Kamu cantik sekali, tapi ada yang kurang." Dan di sini Tiana bertanya apa yang kurang, apa kalung atau apa. Si Awan pun mengatakan yaitu kurang senyuman kamu. Dan di sini si Awan pun mengatakan, "Nah begini dong, jadinya kan kamu sangat sempurna, kamu sangat cantik." Di sini si Tiana memang tidak bisa bahagia karena sebetulnya hatinya hanyalah milik Darwin. Di sini si Tiana memang rela sekali untuk menaruhkan semua pengorbanannya hanya untuk menyelamatkan Ibu Galuh. Sementara di sini akhirnya Tiana pun berpelukan dengan Awan. Awan mengatakan, "Kamu anak yang kemarin masih kecil ternyata hari ini sudah menikah. Sungguh papa tidak menyangka dan papa senang." Sementara si Darwin dan Bastian sedang mengantarkan Galuh ke ruangan operasi karena hari ini operasi akan dilaksanakan oleh pihak dokter kepada Galuh. Di sini akhirnya Darwin dan Bastian menunggu di luar ruangan dan mereka pun sangat panik ya. Dan tiba-tiba si Audi datang dan ingin berbicara dengan Darwin. Namun Darwin menolaknya. Dia bilang, "Aku sedang sibuk dan aku tidak bisa." Si Audi pun bingung bagaimana cara ngomong sama si Darwin karena Darwin terus saja menolak untuk berbicara berdua. Akhirnya si Audi pun nekat dan dia berkata, "Kamu tuh tahu nggak kalau besok itu Tiana akan menikah?" Dan di sini mendengar kata-kata seperti itu, si Darwin pun langsung penasaran dan dia pun segera akan mendatangi si Tiana dan meminta keterangan kenapa bisa hal itu terjadi dan kenapa hal itu malah disetujui oleh Tiana. Akhirnya si Bastian pun merestui dan mengatakan, "Darwin, kamu harus semangat, kamu harus kejar cinta kamu." Ketika itu Audi dan si Darwin telah sampai di lokasi di mana tempat
yaitu si Tiana sedang memilih gaun. Di sini si Darwin awalnya mau langsung datang dan langsung ngomong, namun si Audi berkata, di sana ada papa aku. Bisa-bisa kamu digebukin sama papa aku, jadi semuanya harus pakai teknik. Jangan seperti ini. Semua itu akal harus dipakai, ucap Audi. Dan di sini si Darwin pun mengatakan, aku tidak takut dengan papa kamu jika untuk memperjuangkan cinta kita, yaitu cinta si Darwin dengan si Tiana. Akhirnya si Audi pun datang dan berakting pura-pura kesiangan untuk berangkat ke kampus. Di sini si Audi meminta agar si Awan mengantarkannya karena mobilnya mogok. Tiba-tiba memang ini rencana si Audi ya. Dan Darwin pun datang dan berkata, Tiana, apakah betul kamu besok mau menikah? Kenapa kamu hianati janji kita? Bukankah kamu telah berjanji akan setia kepadaku? Dan si Tiana pun berkata, maafkan aku Darwin, ini semua sudah keputusanku demi semuanya menjadi baik. Memang hanya ada di novel saja keajaiban cinta, namun dalam kehidupan nyata keajaiban cinta itu tidak ada, ucap si Tiana kepada Darwin. Darwin pun sangat kecewa dengan pernyataan si Tiana karena dia tidak bisa dibujuk oleh si Darwin. Karena sebetulnya sih si Tiana dalam hati kecilnya dia hanya ingin menolong Bu Galuh. Sementara si Darwin tidak tahu bagaimana keadaan saat ini. Tapi salahnya Tiana kenapa dia rela untuk menjual cintanya demi untuk mendapatkan uang. Yaitu sih untuk menyelamatkan Bu Galuh ya. Memang keduanya ini tidak salah, namun si Darwin sangatlah emosi karena ucapan si Tiana, yaitu dia berkata karena cinta kita ini sudah tidak bisa diperjuangkan lagi. Dan akhirnya si Darwin pun pergi meninggalkan Tiana dengan hati yang terluka. Sementara Tiana pun menangis dan dia pun tidak tahu harus bagaimana. Di tengah perjalanan si Darwin pun sangat sedih dan dia galau ya. Dia teringat kenangan di masa lalu saat-saat bersama dengan Tiana. Kenangan yang indah banyak sekali yang mereka telah lewati. Oke, sebelum kita tuntaskan episode terbaru dari Keajaiban Cinta ini, alangkah baiknya agar pemirsa mendukung channel saya dengan cara subscribe, like, and share, agar saya tambah bersemangat membuat konten Keajaiban Cinta. Di sini masih Darwin mengingat-ingat kenangan di masa lalunya, saat-saat terindah, yaitu di masa sekolah dan semuanya ya. Di sini si Darwin pun mengingat yaitu ucapan si Tiana yang terakhir kalinya dia mengatakan bahwa cinta kita tidaklah mungkin bisa disatukan lagi. Di sini Audi pun tiba-tiba bertemu dengan si Darwin dan Darwin pun bertanya, bukankah kamu tadi mau ke kampus sama papa kamu? Tadi papa aku ada dadakan meeting jadi aku diberhentikan di sini. Oh iya, bagaimana keadaan Tiana dan bagaimana keputusan Tiana? Si Darwin pun mengatakan, kayaknya aku sudah nyerah deh, soalnya Tiana saja sudah nggak mau memperjuangkan aku. Kenapa sih? Ucap Audi. Kamu tuh jadi cowok cemen banget sih, kenapa kamu gampang menyerah? Ya lagian ngapain aku perjuangkan sendiri, sedangkan Tiana saja sudah tidak mau memperjuangkanku. Audi pun bertanya, kamu tuh sebetulnya cinta nggak sih sama Tiana? Kenapa kamu menyerah begitu saja? Di sini malah si Audi ini marah kepada si Darwin karena Darwin menyerah. Dan menurut Audi, Darwin ini gampang sekali menyerah karena dia tidak memperjuangkan cinta mereka, yaitu antara si Darwin dengan Tiana. Dan akhirnya si Audi pun marah kepada Darwin karena Darwin tidak berjuang keras untuk mendapatkan cinta si Tiana kembali. Dan di sini si Darwin pun menawarkan untuk mengantarkan si Audi pulang, namun Audi menolak dan akhirnya Audi pun pulang. Oke, lanjut kepada Andre. Di sini Andre sedang menemui ibunya yang sedang sakit ya. Dan di sini Andre mengatakan kepada ibunya, "Ma, aku sekarang nanti besok aku akan menikah dengan orang yang sangat aku cintai. Tapi aku tahu bahwa wanita itu tidak mencintaiku, tapi ini demi menyelamatkan kamu
menyelamatkan ibu dari papa, karena papa berkata kalau saya tidak nikah dengan Andre maka ibu akan dicelakai. Andre tidak mau hal itu terjadi, jadi apapun yang bisa menyelamatkan ibu Andre akan lakukan. Di sini Andre memang diancam jika tidak jadi menikah dengan Tiana maka ibunya akan dibunuh oleh si Irfan. Di sini si Andre pun pergi dan di sini si Tiana baru saja pulang ya. Dia pun yaitu biasa dia sedang makan dan akan makan mie ya dengan si Nagita. Sementara si Bastian sedang melamun di rumah sakit ya. Biasa dia sedang melamunkan Nagita, yaitu Nagita yang telah membohonginya, yaitu telah memberikan modal buka bengkel, namun si Nagita tidak jujur. Di sini si Darwin pun datang dan mengatakan, "Bang, ada apa?" "Enggak, udah ceritain aja." "Enggak, saya lagi mikirin Nagita. Saya nggak nyangka kalau Nagita memberikan uang untuk membuat bengkel, namun dia tidak jujur. Aku tidak ingin kejadian ini seperti bagaimana Citra memberikanku modal. Dan di sini aku sebagai pria tidak punya harga diri kalau diperlakukan seperti ini." Namun Darwin mengatakan, "Iya, memang Nagita salah, tapi Nagita itu sangat mencintai abang. Jadi abang jangan sia-siakan cinta Nagita. Jadi abang harus memperjuangkan cinta Nagita." Sementara di sini si Bastian pun berbalik tanya, "Bagaimana keadaan Tiana dan bagaimana hubunganmu?" Dan di sini si Darwin mengatakan, "Aku sama Tiana kayaknya udah deh." Si Bastian pun tertawa, "Kenapa kamu mengatakan hal bijak kepadaku, tapi kamu tidak bisa melaksanakan hal bijak itu di tempatmu sendiri?" Di sini si Darwin disinggung, kenapa si Darwin tidak terus memperjuangkan cinta Tiana. Kenapa harus menyerah begitu saja, begitu cepat? Di sini mereka pun ya memang mencintai wanita yang satu ayah, yaitu anak-anaknya si Awan. Namun mereka dendam orang tua yang telah menjadikannya seperti ini. Ketika itu si Tiana akan berbicara dan bertamu ke tempat Melanie. Di sini si Tiana berkata, "Memang sepertinya aku harus ke tempat Melanie dan aku ingin mengundang dia karena dia begitu penting bagiku." Di sini si Tiana pun bercerita bahwa besok saya akan melaksanakan pernikahan dan aku harap Ibu Melanie datang. Dan di sini si Melanie pun berkata, "Kenapa Tiana secepat itu tidak mengabarkan ibu dulu?" Dan di sini si Tiana mengatakan ini semua demi orang yang Tiana cintai. Maksudnya berarti orang yang ada di tulisan sini bukanlah orang yang kamu cintai, ucap si Melanie. Dan Tiana pun berkata, "Iya Bu, soalnya aku ingin menolong orang yang aku cintai." Dan di sini si Melanie pun berkata, "Kenapa kamu rela mengorbankan dirimu? Kenapa kamu menjerumuskan diri kamu? Dan menikah itu bukanlah main-main. Kalau kamu nanti tidak bahagia bagaimana?" Dan si Tiana pun mengatakan, "Aku sudah yakin karena ini keputusan yang terakhir, tidak ada lagi pilihan lain." Dan Tiana pun berkata kepada si Melanie, "Aku harap ibu nanti datang ya, karena kehadiran ibu itu sangat penting." Sementara ternyata si Awan pun ingin masuk ke dalam, namun dia melihat si Tiana ada di dalam. Si Awan pun tidak jadi. Akhirnya si Awan itu menunggu di luar rumah ya, karena Awan pun berniat untuk bertemu dengan si Melanie. Di sini si Awan pun yaitu sedang mengintip ya, tiba-tiba ya dia melihat si Tiana ada di dalam. Dia pun Awan yaitu bersembunyi dulu agar tidak dilihat oleh Tiana, karena rahasia bahwa Melanie ini adalah ibu kandungnya Tiana masih dirahasiakan dan belum terbongkar. Tiana pun pulang sambil memeluk Melanie karena sangat sedih sekali dia harus menikah dengan pria yang tidak dia cintai. Sementara tiba-tiba si Awan pun datang dari pinggir rumah dan berkata, dan si Melanie pun bertanya, "Mas, kenapa kesini?" "Nah, aku kesini
hanya ingin berkata, sebaiknya kamu jangan datang ke pernikahan Tiana. Karena aku tidak mau kalau istriku nanti marah-marah dan semua keluargaku belum tentu senang kepada kamu. Dan di sini Melanie sangat marah besar kepada si Awan. Kenapa kamu mau nikahin si Tiana itu tidak bilang kepadaku? Kamu tahu aku yang melahirkannya dan aku yang mengandungnya. Kamu sungguh tega, kamu tuh sungguh keterlaluan. Di sini si Melanie pun berkata, sungguh aku kecewa kepadamu Mas. Dan di sini si Awan pun berkata, bukannya aku menolak akan kedatanganmu, tapi aku mohon kamu mengerti posisiku saat ini. Di sini si Awan ingin sekali kalau si Melanie ini tidak datang karena takut nanti salah paham sama si istrinya si Awan yang baru. Karena Melanie ini adalah mantan istrinya di masa lalu. Dan di sini kita kembali ke Nagita. Di sini Nagita sedang kesal, dia masih kesal terhadap bapaknya ya, si Awan. Dan di sini si Pak Yudi pun datang dan Pak Yudi pun, bagaimana keadaanmu Non? Dan si Nagita pun berkata, aku sedang sedih. Sepertinya Pak Awan itu bukan bapak kandungku. Dan di sini si Pak Yudi ini berkata, kenapa kamu nggak cari bapak kandung kamu yang asli? Dan si Nagita pun berkata, kayaknya papa kandung asli aja tidak nyari, jadinya aku juga bingung harus bagaimana mencarinya, harus bertanya kepada siapa. Di sini ketika si Yudi ingin bercerita bahwa dirinya lah papa kandungnya, tiba-tiba Tiana datang dan Pak Yudi pun pergi. Dan si Nagita pun berkata, tadi Pak Yudi ingin ngomong sesuatu, tapi kenapa kamu datang Pak Yudi langsung pergi? Nagita bertanya kepada Tiana dan Tiana pun nggak tahu, saya juga. Akhirnya mereka pun sedang minum bersama ya. Dan si Nagita pun bertanya, kamu sudah menyebarkan surat undangan pernikahan kamu? Dan si Tiana pun berkata, sudah disebarkan semua, hanya tinggal 2 saja yang masih kosong, masih aku taruh di mobil. Di sini si Tiana kasihan sekali kalau memang betul di episode besok kalau dia menikah dengan si Andre. Sungguh-sungguh lucu ya, karena memang ini sinetron, yaitu kisah cinta antara Tiana dengan Darwin. Dan di sini si Tiana pun mengatakan pada si Nagita dia ingin istirahat. Oke, pagi pun telah tiba dan di sini pernikahan pun telah disiapkan dan telah dimulai. Ketika pagi hari si Audi belum datang dan di sini istrinya Awan yaitu mengatakan, kemana Audi? Kenapa sampai saat ini Audi belum datang? Akhirnya mamanya pun telepon ke Audi dan Audi pun berkata, maaf tadi baju aku robek dan aku sekarang lagi tukang jahit. Dan namun si Audi ini bertemu dengan si Darwin, takut si Darwin ini bunuh diri karena hari ini adalah hari pernikahan Tiana dan si Andre. Dan si Darwin pun berkata, ngapain gue bunuh diri? Gue punya agama, nggak mungkin gue ngelakuin hal itu. Dan di sini si Audi pun bertanya, kenapa kamu rapih? Aku ingin datang ke pernikahan Tiana dan aku ingin membatalkan agar pernikahan Andre dan Tiana tidak terjadi. Sementara Andre pun dia akan berpamitan kepada si ibunya ya, dan berkata, sesungguhnya aku ingin kalau kamu ibuku datang, namun papa melarangnya. Jadi mohon doakan saja ya Bu. Dan di sini si Tiana pun terus menangis. Dia pun nggak tahu ya harus berpikir apa dan harus melakukan hal apa. Sementara si Darwin pun bersiap untuk menghancurkan dan menggagalkan pernikahan yaitu Tiana dengan Andre. Dan di sini si Darwin sungguh nekat dan dia berkata kepada Audi, aku tidak takut ke siapapun. Dan oke, kita saksikan episode besok ya. Thank you for watching. See you next time. Bye.